Halo, selamat datang kembali di channel gue. Pada hari ini gue akan bahas tentang episode sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah menginstal Ubuntu. Sekarang saatnya kita melanjutkannya lagi dengan apa sih yang harus kita lakuin setelah kita install Ubuntu ke dalam hard disk kita. Oke. Langkah pertama adalah kita harus buka terminal, kita harus mengupdate-nya dulu, kita harus cari apa yang ada update yang terbaru atau tidak. Jadi kita harus update dulu, kita buka terminal. Kalian bisa buka terminal dengan Ctrl Alt T, Oke. Setelah terbuka terminalnya, kalian harus ketik sudo apt update. Ini untuk merefresh apa aja yang harus diupdate. Nah, ini kita butuh password yang kemarin kita udah setting pada saat kita install. Kalau begini tanda kita udah sukses untuk merefresh apa aja yang harus diupdate. Di sini ada kelihatan 107 package yang harus kita update. Dan setelah itu kita bisa pakai sudo apt update. Nah, ini bisa. Tetapi kalau kalian mau simpelnya, kalian bisa sudo apt update dan sudo apt upgrade. Nah, ini sama aja. Jadi kalian refresh dulu, setelah dia refresh dia langsung mengupgrade-nya. Oke, kita tes aja. Dia refresh kembali, setelah dia refresh dan dia langsung mengupdate-nya. Nah, ini adalah update-updatean yang harus kita update. Kalian tinggal tekan Y dan enter. Setelah itu kalian harus menunggu dia mengupdate. Nah, ini update ini tergantung kecepatan internet kalian. Kalau internet kalian cepat, maka update ini akan cepat. Oke, karena ini membutuhkan koneksi internet. Jadi kita tunggu ini sampai 100%. Oke, ingat ya, pada saat proses update ini kalian tidak boleh langsung mematikan komputer kalian, karena ini akan merusak sistem kalian. Dan kalau kalian misalnya ingin keluar, kalian bisa cancel dengan cara Ctrl C. Dia akan meng-cancel updatean kalian ini. Oke, maka ini kita tunggu sebentar, tunggu sampai kelar. Ini berarti sudah selesai. Kita bisa coba mengeceknya lagi dengan merefresh repositorinya. All package are up to date. Artinya package kita sudah update, sudah up to date semua, terbaru semua. Jadi kalian sudah bisa langsung menggunakannya. Oke, sekarang gua akan kasih lihat kalau kalian ingin cara mudahnya dengan memakai GUI dengan pakai sistem software update. Ini software update-nya. Sama seperti kita pakai terminal, dia harus merefresh dulu repository, mencari apakah ada yang bisa diupdate. Setelah itu begini. Kalau ini berarti kita sudah selesai update. Kita harus restart. Kita nggak butuh ini karena kita udah kelar. Oke, sekarang kita pakai Ubuntu software. Ubuntu software ini adalah untuk kalian ingin menginstal sesuatu, ingin menginstal aplikasi ke dalam Ubuntu kalian. Kalian tidak perlu memakai terminal lagi, cukup dengan Ubuntu software, maka kalian bisa install ke dalam Ubuntu kalian. Ini kalian harus menunggu sampai katalognya selesai di download. Di dalam Ubuntu software ini sangat banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa kalian install. Aplikasi-aplikasi yang kalian bisa temukan di sini banyak banget. Kalian udah nggak perlu menggunakan terminal kalau kalian tidak dekat dengan terminal, karena terminal kalian harus belajar lebih dalam untuk mengenal terminal. Oke, ini sudah. Lihat, kalian bisa lihat sendiri, ini banyak banget yang bisa kalian install di dalam sini. Dalam Ubuntu ada VLC, ada patch buat NetBeans dan segala macamnya. Kalian bisa explore ini berbagai kategori yang bisa kalian coba. Kalian cukup buka Ubuntu software, maka kalian bisa install semua ke dalam sistem kalian. Oke. Sekarang kita buka kembali software update-nya. Di sini kalian bisa klik setting. Ini untuk mengubah
repositori jadi repositori Indonesia, negara Indonesia, karena kalau kalian pakai server negara luar itu makin lama untuk downloadnya. Kita harus cari yang tercepat. Nah, kita harus pakai yang server Indonesia. Oke, ini jangan lupa kalian centang yang ini. Ini karena perlu main universe, restrict, dan multi universe ini perlu. Ini ya kalian bisa centang. Ini kalau kalian ingin menginstal software kan dari Canonical, ini officialnya. Oke, setelah itu kita close. Kita close aja. Kita nggak butuh untuk reload refresh lagi. Oke, sekarang kita ingin menginstal GNOME Tweak. GNOME Tweak ini kalau kalian pernah lihat desktop Ubuntu, desktop Linux yang banyak widget, nah itu dia bisa diinstal dengan menggunakan GNOME Tweak. GNOME Tweak itu aplikasi yang untuk memudahkan kalian untuk mengcustomize desktop kalian. Oke, caranya cukup mudah. Kalian bisa pakai Ubuntu Software. Di sini kalian bisa cari GNOME Tweak. Di sini kalian bisa klik search. Sini GNOME Tweak. Nah, ini GNOME Tweak. Kalian bisa klik install di sini. Ini akan langsung diinstal. Atau kalian bisa pakai terminal dengan cara mengetikkan sudo apt install GNOME Tweak. Dengan cara ini, kalian bebas bisa milih apa, yang cara apa. Kita install. Filenya cukup ringan, jadi tidak memerlukan waktu yang lama untuk menginstal. Oke, sudah bisa digunakan. Close. Ini kita close. Kita buka GNOME Tweak. Oke, Tweaks namanya. Nah, dari sini kalian bisa customize segala macam yang ada di sini. Mulai dari appearance, ini tema yang kalian bisa pakai, banyak banget. Kalian bisa klik di sini, berbagai macam tema bisa digunakan. Background gambar, lock screen-nya juga bisa diganti background-nya. Font-nya pun bisa di-customize, bisa kalian improve sendiri di sini. Oke, setelah kalian sudah menginstal yang namanya GNOME Tweak Tools, maka jangan lupa kalian harus menginstal yang namanya codec. Kalau pertama install Ubuntu, kalian centang codecnya, kalian tidak perlu install codec lagi di sini. Tapi kalau kalian lupa mencentangnya, kalian bisa menginstalnya melalui terminal dengan cara ketik sudo apt install Ubuntu REST extra. Begini, kalian cukup install, ketikkan password kalian. Nah, ini akan menginstal semua kodek yang ada di semua kodek-kodek yang kita butuhkan untuk menjalankan video kalian. Ini klik yes, pilihnya yes. Oke, kita tunggu ini sampai kelar. Kalau ini sampai kelar, berarti kalian sudah selesai untuk menginstal kodeknya. Oke, kalau begini berarti kalian sudah selesai. Kalian sukses untuk menginstal kodeknya yang tadi kita udah coba jalankan. Sekarang setelah kita udah menginstal kodek ini, sekarang hal yang kita butuhkan adalah membersihkan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi package yang tadi kita ada download tadi itu masih tersimpan di dalam sistem kalian. Kalian harus menghapusnya seperti layaknya Windows. Itu cache dan sampah-sampah yang lain itu kalian harus hapus. Kalau di Windows ada aplikasi yang namanya CC Cleaner. Kalau di Linux kalian cukup mengetik sudo
apt auto clean. Nah, auto clean ini berguna untuk membersihkan paket-paket yang parsial. Oke. Dan satu lagi yang namanya adalah dan sudo apt auto remove. Kalau ini kalian menghapus dependensi yang sudah kalian kerjakan, yang tadi kalian udah lakukan, dependensinya masih ada, maka kalian harus hapus dependensi yang karena sudah tidak kita pakai lagi. Oke, dengan cara ini kalian bisa menghapusnya, atau kalian bisa dengan sudo apt clean. Nah, ini bebas, kalian bisa milih mau yang pakai yang mana. Kalau gue sih lebih suka auto clean dan auto remove. Nah, sudah kelar, semua sudah terhapus. Inilah langkah-langkah yang harus kalian lakukan setelah kalian menginstal Ubuntu kalian. Oke, untuk selanjutnya kalian sudah tidak perlu melakukan langkah install codec dan segala macam. Kalian hanya butuh untuk sudo apt get, sudo apt update, dan sudo apt upgrade. Ini aja yang kalian butuhkan untuk memperbaharui sistem aplikasi di sistem kalian. Oke, setelah ini kalian melakukan, kalian cuma tinggal auto clean dan auto remove untuk menghapus dependensi yang ada dan menghapus cache yang ada di sistem kalian. Kalau gitu kita sudahi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu kalian dalam mempelajari Ubuntu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Komen jika ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih.